Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu dosen Neng Yani Nurhayani SH.MH selaku dosen pengantar hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Ulum, NIM 1223040092, kelas PMH 2C. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS pengantar hukum Indonesia, yaitu ulasan tentang materi-materi pengantar hukum Indonesia. Ada beberapa bab. Bab pertama, pendahuluan. 2. Hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. 3. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. 4. Sumber hukum positif. 5. Pengenalan hukum perdata. 6. Pengenalan hukum adat Indonesia. Selanjutnya pengenalan hukum dagang. Langsung saja ke bab kedua, hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Hukum berlaku universal. Hukum terdapat di seluruh negara di Indonesia, di mana terdapat pergaulan hidup manusia. Tiap negara mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Secara etimologis, istilah hukum disebut law dan recht atau Deutsch. Istilah recht berasal dari bahasa Latin rectum, berarti tuntutan atau bimbingan. Perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah saja. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius dari kata iuber, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Menurut M.H. Tirta Atmija, hukum adalah berbagai norma yang berlaku di tengah masyarakat dan harus dipatuhi serta di dalam pergaulan hidup, yang mana dengan mendapatkan sanksi atau harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena dapat membahayakan bagi diri sendiri. Selanjutnya B. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Arti pengantar merupakan mata kuliah dasar di Fakultas Hukum yang memberikan uraian secara deskriptif dan analitis tentang tata hukum yang pada masa sekarang berlaku di Indonesia. Dengan demikian PHI dalam bukunya R. Abdul Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari bahasa Belanda rechtsorde, artinya tata hukum, yaitu susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Maksudnya memberikan tempat yang sebenarnya, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk penyelesaian setiap peristiwa yang terjadi. Ada juga ius constitutum, adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Fungsi utama PHI. Pertama, sebagai mata kuliah dasar, artinya bukan mata kuliah spesialisasi atau jurusan. Kedua, sebagai mata kuliah dasar hanya memberikan landasan sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. 3. Memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya. Selanjutnya, sebagai pembantu atau penunjuk jalan yang di dalamnya terkandung dua unsur, ringkas tetapi meliputi acaranya. Kelima, sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum Indonesia. Dasar-dasar hukum di Indonesia. Selanjutnya,
pengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia, atau disebut juga dengan hukum positif. Adapun tujuan mempelajari PHI, menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo Kansil dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, bahwa tujuan mempelajari PHI yaitu siapa yang ingin mempelajari hukum Indonesia. Maksudnya adalah ingin mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum. Lanjut, perbedaan dan persamaan PIH dan PHI. PIH adalah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Adapun PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. PHI adalah mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Konsep survei udara, mempelajari PHI ibarat survei udara, melihat Taman Mini Indonesia Indah, memperkenalkan pulau-pulau hanya dalam bentuk luarnya saja, sedangkan masing-masing pulau harus mempelajari cara mendalam. PHI mengajikan suatu ringkasan yang konherensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhannya. Atas dasar itu mempelajari PHI, kita dapat memperoleh sesuatu penglihatan umum yang lengkap. Tata hukum Indonesia atau hukum positif di Indonesia, hukum yang berlaku di suatu negara tertentu bagi orang atau badan hukum tertentu pada waktu tertentu disebut hukum positif atau ius constitutum. Kebalikannya ius constituendum, yaitu sebuah kaidah keadilan yang sempurna. Perbedaan dilihat dari ruang lingkupnya. Ius constitutum merupakan objek ilmu hukum, lalu ius constituendum merupakan objek filsafat hukum. Kapan lahirnya tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia dan juga periodenya. Yang pertama, periode pertama sebelum 17 Agustus 1945 berlaku tata hukum kolonial, tata hukum adat. Lanjut, periode kedua setelah 17 Agustus 1945 berlaku tata hukum nasional dan tata hukum adat. Lanjut ke bab 3, sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia, masa pertama yaitu Perennic aus Indes Compagnis atau disebut dengan POC dari 1602 sampai 1799. Pada tahun 1610, Gubernur Jenderal Pieter Bot diberi wewenang oleh pengurus pusat POC, yaitu membuat peraturan untuk menyelesaikan perkara istimewa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai POC di daerah-daerah yang dikuasai. Berlakunya setiap peraturan yang dibuat itu diumumkan lewat plakat-plakat. Namun dalam perkembangannya plakat-plakat tersebut tidak berjalan dengan baik. Pada 1635 tidak diketahui lagi mana plakat yang masih berlaku atau yang sudah diubah. 7 tahun sejak itu plakat-plakat disusun kembali secara sistematis. Setelah itu diumumkan di Batavia dengan nama Statuta Pan Batavia atau Statuta Batavia. Pada tahun 1766 dibuat lagi statuta baru dengan nama
Statuta Batavia Baru. Masa pemerintahan Hindia Belanda dari 1800 sampai 1942. Pertama, lalu masa Regering 1814 sampai 1855. Masa RR 1855 sampai 1926. Masa Stadregeling 1918. Sejarah hukum positif Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Peraturan pokok pada zaman Jepang, Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Pertanyaannya adalah, apa semua itu berlaku di Indonesia? Untuk mengetahui peraturan yang berlaku dalam suatu negara harus tahu Undang-Undang Dasar dan peraturan pokok dari negara tersebut yang diatur dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjawab di atas, kita harus melihat pula Undang-Undang Dasar berlaku. Pertanyaan di atas dijawab oleh Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku dalam pasal kedua Aturan Peralihan sekarang di amandemen menjadi pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum disediakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya, politik hukum Hindia Belanda yang dijalankan di Indonesia tercantum dalam pasal 11 AB membuat perintah kepada hakim untuk memberlakukan hukum perdata Eropa bagi golongan dan hukum perdata adat bagi golongan lain dalam menyelesaikan perkara. Sejarah hukum positif Indonesia setelah Indonesia merdeka ditegaskan bahwa bentuk-bentuk peraturan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya Undang-Undang Dasar Rakyat Indonesia 1945, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat memuat pelanggaran negara. Lalu ketetapan MPR. Selanjutnya, undang-undang atau disingkat dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Lanjut, positif hukum Indonesia setelah Indonesia merdeka atau politik hukum nasional. Politik hukum pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan yang itu dilalui proses pemilihan tujuan. Politik hukum suatu negara dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan melalui dua cara. Pertama, bentuk hukum. Kedua, corak hukum. Lanjut ke bab 4, hukum perdata Eropa bagi golongan penduduk Indonesia. Dasar hukum penggolongan yang ada di Indonesia. Pasal 11 AB, yaitu bagi orang Indonesia asli dan timur asing berlaku hukum adat mereka, yaitu yang disebut Godsdienstwetten. Lembaga Kebudayaan Rakyat dan Kebiasaan. Asal hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diterima hukum. Pasal 75 RR, yaitu politik hukum pemerintah jajahan yang mengatur tentang pelaksanaan tata hukum pemerintah Hindia Belanda, dicantumkan dalam pasal 75 RR yang pada dasarnya sama dengan
sama dengan yang tertera dalam pasal 11 yaitu AB. Lanjut pasal 163 dan 131 yaitu Indentursvertreteling tahun 1980 dibentuk yaitu DPR. Di sini bangsa Indonesia diberi hak untuk turut membuat UU. Lanjut ke bab 5, berlakunya hukum perdata Eropa bagi golongan lain. A. Penundukan diri. Penundukan sukarela adalah sebuah doktrin hukum acara perdata Indonesia yang memungkinkan seseorang yang biasanya diatur oleh sebuah hukum untuk menundukkan dirinya kepada sistem hukum lainnya dalam sebuah perkara perdata. Misalnya seorang pribadi Indonesia asli yang secara umum diatur oleh hukum adat Indonesia dapat memilih untuk menundukkan diri kepada hukum perdata Eropa. B. Cara penundukan diri. Pada prinsipnya terdapat beberapa cara yang dianut oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memberlakukan sistem hukum Eropa bagi golongan penduduk Bumi Putra. Lanjut ke bab 6, pengenalan hukum perdata. Definisi hukum perdata yaitu hukum perdata secara sederhana berbeda-beda meskipun pada hakikatnya ada kesamaan. Misalnya saja menurut Prof. R. Subekti SH yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Meskipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, namun tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan. B. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku pertama mengenai orang. Selanjutnya buku kedua mengenai benda. Buku ketiga mengenai perikatan atau perhutangan. Buku keempat mengenai bukti dan kedaluarsa atau liwat waktu. Asas-asas dalam hukum perdata. Pertama, melindungi HAM, pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. B. Setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kedamaian hukum atau domisili, pasal 5 KUHS. C. Perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu pasal 133 KUHS. Bab 7, pengenalan hukum adat Indonesia. Definisi hukum adat yaitu masyarakat hukum adat menurut Terhar. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat merupakan suatu kodrat, dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk berkeinginan membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Bentuk hukum adat ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sikap hukum adat pertama, magis religius, komunal, konkret, selanjutnya partifik, kosmis, tunai. Adapun perbedaan hukum adat sama hukum kebiasaan, asalnya hukum adat adalah berawal dari tradisi nenek moyang bangsa Indonesia yang turun menurun, sedangkan hukum kebiasaan berasal dari hukum asing yang diresepsikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia. Lanjut ke bab terakhir yaitu pengenalan hukum dagang.
Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Sejarah hukum dagang erat dengan sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda erat kaitannya juga dengan sejarah hukum dagang Perancis, sedangkan sejarah hukum adat Perancis tidak bisa dipisahkan dengan hukum Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis. Lanjut, C. Sumber-sumber hukum dagang. Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata, namun seiring berjalannya waktu, hukum dagang mengkodifikasi, mengumpulkan aturan-aturan hukumnya, sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum dengan KUHD yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sumber-sumber hukum dagang adalah tempat di mana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai hukum dagang. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum perdata umum, sedangkan hukum dagang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD adalah hukum perdata khusus. Dengan demikian, hubungan antara kedua hukum tersebut adalah genus atau umum dan spesialis atau khusus. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.